Masih penjelasan tentang adab dalam belajar dan baca pelajaran di majelis belajar, dan menjelaskan tentang sesuatu yang harus dipedomani oleh seseorang murid serta guru dan kawan-kawannya, yaitu 13 adab. Yang pertama yang kita pelajari adalah Al-Quran. Mempelajari Al-Quran bukan hanya sekedar baca, di samping dihafal perlu dipahami tafsir dan segala ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, karena Al-Quran merupakan dasar atau fondasi bagi segala ilmu. Apa tidak nampak yang kedua? Langsung yang ketiga. Oh, ada. Adab yang kedua, kita di permulaan belajar dan jangan sekali-kali masuk mempelajari pendapat yang bertentangan atau adanya perbedaan antara para ulama, baik bidang akli ataupun samai. Yang ketiga, bahwa mentasheh ia seseorang barang yang telah dibaca ia seseorang akannya barang sebelum hafalnya barang, akan sebagai tasheh yang meyakinkan. Mungkin di lapangan terbalik, langsung hafal sebelum tasheh. Artinya apa saja yang rencana dihafal harus dimengerti surah ataupun kesimpulan tentang sesuatu yang akan dihafal. Maka alangkah baiknya orang yang ingin menghafal Al-Quran telah memahami tafsirnya lebih dulu. Demikian kitab-kitab yang lain, apakah Khamsatun Mutun, Alfiyah, dan kitab-kitab lain yang sudah mulai dilatih kita untuk menghafal. Yang penting kesimpulan harus ditasheh, diluruskan, kemudian baru dihafal. Untuk mentasheh sesuatu yang rencana dihafal,
baik langsung dengan seorang guru ataupun kawan. Karena untuk belajar tidak mesti tergantung dengan seorang guru, dengan kawan pun bisa selama dia mempunyai kelebihan di bidang ilmu tersebut. Kemudian setelah ada kesimpulan, baru mulai menghafal. Ya, seseorang akannya sesuatu sesudah demikian tasheh, hifdan, muhkaman, hafal yang kokoh, sehingga kapan saja diperlu siap untuk diulang kembali. Kemudian ulang-ulang ia di atasnya demikian hafalan. Sesudah hafalnya seseorang akan sebagai ulang-ulang yang bagus. Yang namanya hafal bukan hanya satu kali kemudian ditinggalkan dekat dengan kiamat baru diingat-ingat lagi. Inilah capeknya kalau kita menghafal. Lebih baik kalau sanggup nggak perlu dihafal, yang penting diingat, tidak bikin capek. Kemudian memperhatikan seseorang akan hafalan pada waktu yang menetap ia akan punya waktu untuk mengulang beberapa tempat hafalan. Umpamanya kita mengatur waktu untuk menghafal pukul 10, jangan meleset. Waktu yang telah ditentukan untuk mengulang hafalan harus tepat waktu. Bila berhalangan, qada'an lillahi ta'ala. Jangan dibiarkan sampai ketinggalan kereta, kebetulan berhalangan di qada di waktu yang lain. Dan jangan sekali menghafal sesuatu sebelum tashehnya. Ini diulang kembali. Yang tadi pun untuk sesuatu yang ingin kita hafal harus jelas. Karena apabila duluan dihafal kemudian baru ditasheh, akan terjadilah perubahan dan susunan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Dan sungguh telah terdahulu bahwa sungguh ilmu itu tidak diambilkan daripada banyak kitab. Yang namanya untuk mempelajari ilmu tidak perlu kitab yang banyak. Satu kitab saja bisa menghasilkan ilmu, apalagi kitab tersebut tersusun daripada ilmu fardhu ain, tauhid, fikih dan tasawuf. Jadi kitab tidak perlu, yang penting mengerti, kemudian jika ingin menghafal baru dilanjutkan dengan menghafal. Karena banyak kitab yang kita pelajari menimbulkan kerusakan. Dan sepatutnya bahwa membawa ia seorang murid sertanya akan dawat dan pensil atau pulpen dan sikin untuk tasheh. Karena di saat kita belajar di bawah bimbingan seorang guru tentunya perlu
kita menulis, di alat tulis harus disiapkan terlebih dahulu. Jangan di saat baru rencana menulis baru dicari pulpennya. Kemudian sikin. Kenapa perlu sikin? Pisau. Karena kitab kadang-kadang ada yang lengket. Perlu untuk dibuka yang lengket. Kalau dirobek tidak lurus. Kalau ada pisau bisa disobek dengan baik. Kemudian mentabik dia. Seseorang akan apa yang telah ditashihyakannya barang nisbah lughat dan i'rab. Di samping ada keputusan tentang kesimpulan sesuatu yang kita baca, perlu dibikin merupa satu ketentuan atau kaidah atau kata-kata singkat sehingga mudah untuk diingat. Perlu diperbaiki bahasanya dan i'rabnya sekalian. Dan apabila menolak oleh guru di atasnya murid akan satu lafaz, ada ucapan murid yang ditegur oleh guru bahwa lafaz yang diucapkan itu salah. Salah, bisa salah di segi bahasanya, bisa salah di segi i'rabnya. Dan menyangka ianya murid bahwa sungguh tolak guru itu tidak benar. Artinya ada beda pendapat antara guru dengan murid. Guru tidak menerima, murid menganggap apa yang tidak diterima oleh gurunya itu salah. Ataupun bukan sekedar menyangka, tapi yakin murid sanggahan gurunya itu salah. Sebagai adab seorang murid, karraral lafzata, diulangi kembali lafaz yang dianggap oleh gurunya itu salah, serta barang sebelumnya lafaz diulang ke belakang lagi. Jangan hanya lafaz yang dianggap salah oleh guru, supaya teringat bagi lafaz yang dianggap salah oleh gurunya. Ataupun mendatang ianya murid dengan lafaz yang benar, tetapi tidak boleh tembak langsung yang benar ini, tidak boleh demikian. Ala sabilil istifham, didatangkan lafaz yang benar secara pertanyaan kepada guru. Misalnya yang seperti ini bagaimana? Maka terkadang terjadi demikian, anggapan salah dari guru karena lupa, ataupun terlanjur tidak karena lalai. Guru sedang hang, pikirannya berterbangan ke udara, kadang-kadang menganggap lafaz murid itu salah. Dan jangan sekali berkata murid, tetapi dianya lafaz itu demikian yang benar. Itu menentang secara sareh, secara jelas. Tidak boleh guru murid dengan guru demikian. Tetapi lembut ianya murid pada memberitahu guru baginya lafaz yang dianggap oleh guru salah, tapi murid menganggap benar, itu harus secara lemah lembut memperingati guru bahwa lafaz tersebut benar. Maka jika tidak sadar guru,
sudah diperbaiki oleh murid, guru belum bisa menerima, masih menganggap yang murid ucapkan itu salah. Maka berkata murid, adakah boleh padanya lafaz itu seperti demikian? Kembali bertanya, bukan mengatakan yang benar menurut saya, tetapi merupakan pertanyaan, boleh kalau lafaz itu demikian? Maka jika kembali guru kepada yang benar, sudah dapat diterima teguran daripada murid, guru sudah memahami mana yang benar, mana yang salah, tidak perlu ngomong lagi, sukut, diam saja, karena guru sudah sadar bahwa ucapan murid itu benar. Dan jika tidak rujuk syekh kepada yang benar, dia tetap mempertahankan, karena guru itu gengsian. Biasanya kalau gengsian itu dasarnya daripada geng motor. Dan jika masih gengsian, sang guru tidak menerima teguran murid, meninggalkan ia, murid akan tahqiqnya lafaz kepada majelis yang lain dengan lemah lembut. Jadi tidak perlu diperbaiki di tempat tersebut. Kapan saja ada pertemuan kali yang lain bisa diperbaiki. Kenapa demikian? Karena kemungkinan bahwa adalah yang benar itu beserta guru. Boleh jadi murid yang salah, guru yang benar. Jadi dibiarkan saja, kapan ada majelis pengajian yang lain diperbaiki. Dan seperti demikian apabila pasti tersalah guru pada jawab satu masalah. Murid bertanya, guru menjawab salah. Yang tidak luput tahqiqnya jawab, dan tidak sukar tadaruknya jawab. Masalah yang ditanyakan mudah, bukan masalah yang payah, tapi guru menjawab dengan jawaban yang salah. Maka jika adalah seperti demikian, guru salah menjawab pertanyaan murid, contohnya menulis di secari kertas untuk istifta. Ada pertanyaan yang masuk melalui SMS atau kertas, dan keadaan orang yang bertanya itu jauh ataupun gharib, orang merantau, ataupun jauh rumah dengan tempat pengajian, ataupun musannia. Orang yang bertanya itu keras kepala, tidak bisa menerima jawaban sang guru. Tertentulah memberitahu guru di atas demikian dengan segera, karena jawaban guru tadi salah, oleh murid harus diberitahu kepada guru tentang salah jawabannya segera dengan cara isyarah, yaitu kalimat-kalimat yang bisa dipahami kepada kesalahannya guru, atau tasrih secara gamblang, secara jelas. Kenapa harus diperingati guru yang salah menjawab pertanyaan? Karena meninggalkan demikian, memberitahu guru dia telah salah menjawab pertanyaan, khianat bagi guru. Membiarkan masalah itu dijawab secara tidak benar. Maka wajiblah menasihati guru dengan memperingati bagi demikian tersalah dengan sekadar kemungkinan daripada kelembutan dan lainnya kelembutan.
Dan apabila berdiri guru di atas satu tempat, menulis ianya murid di hadapannya guru, telah tercapailah maksud ataupun tasheh. Jadi tidak ngomong lagi dengan tulisan, dijelaskan oleh murid di hadapan guru dengan bentuk tulisan bahwa telah tercapai maksud ataupun telah terjadi tasheh masalah yang dijawab oleh guru dalam keadaan salah. Yang keempat, bahwa bangun ia murid pagi-pagi dengan mendengarkan hadis. Di satu tempat ada pengajian tentang hadis, murid harus duluan datang pagi-pagi. Dan jangan menganggap remeh berbimbang dengan hadis dan ilmunya hadis. Yang namanya hadis adalah sumber bagi hukum. Apabila kita menyatakan satu hukum bareng dengan hadis, orang lebih meyakinkan, walaupun kita bukan mujtahid, namun hukum bisa kita peroleh daripada kitab-kitab para ulama. Tetapi apabila dikombinasikan jawaban hukum dengan hadis, orang yang bertanya lebih meyakinkan. Kemudian apabila kita berbimbang dengan hadis, perlu ditinjau isnadnya, apakah mursal, munqati', musnad, itu perlu diperhatikan. Dan perawinya, dan kandungannya hadis, dan hukumnya hadis, dan faedahnya hadis, dan bahasanya, dan tanggalnya. Dan menganggap penting ia seseorang mula pertama kalau belajar bagian hadis dengan dua kitab, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian setelah selesai mempelajari dua kitab tersebut, dipelajari kitab-kitab yang lain yang posisinya banyak mengandung ilmu dan kaedah-kaedah yang kuat pada ini bidang ilmu hadis. Contohnya seperti Muwatta karangan Imam Malik, dan Sunan Abi Dawud, dan Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan kitab Jami' Tirmizi, dan Musnad Imam Syafi'i. Dan tidak layak bahwa menyimpan ia seseorang di atas yang kurang daripada demikian. Jadi kalau kita mempelajari hadis, paling kurang yang pertama Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kemudian Muwatta, kemudian Sunan Nabi Daud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Jami' Tirmidzi, dan Musnad Syafi'i. Itu paling kurang harus dibaca. Dan sebaik-baik yang menolong bagi seorang ulama fikih, kitab Sunan Kabir karangan Abi Bakar Al-Baihaqi. Untuk penolong berarti sumber hukum bukan daripada kitab tersebut, dari fikih. Kitab fikih dikutip sumber hukumnya, kemudian untuk penolong yang secara mudah, kitab Sunan Kabir hadis karangan Abi Bakar Baihaqi. Dan setengah daripada demikian, kitab hadis yang perlu dipelajari masanid, beberapa masanid kitab musnad seperti Musnad Ahmad bin Hambal, Ibnu Humaydi, dan Al-Bazzar. Dan menganggap penting ianya seseorang yang mempelajari hadis dengan mengenal sahih hadis, hasan hadis,
dhaif hadis, musnad hadis, mursalnya hadis, dan ketinggalan segala nok-noknya hadis. Jadi harus dapat dibedakan seseorang yang menghafal hadis antara hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis musnad, dan mursal. Karena mengenal istilah hadis tersebut salah satu dua sayap orang yang mengerti dengan syariat. Baru dianggap orang mengerti dengan syariat, harus tahu suatu hadis itu kemana tergolongnya, sahih, hasan, dhaif, musnad, dan mursal. Dan yang menyatakan untuk kebanyakan hukum dari posisi yang lain, yaitu Al-Quran. Jadi sumber hukum utama Quran dan hadis. Kemudian karena dalam Quran dan hadis tidak terdapat semuanya hukum, perlu kepada qiyas oleh para mujtahid, kebanding masalah yang belum ada hukum dari ijtihad imam mujtahid kepada masalah yang sudah ada hukum. Kalau hampir serupa disamakan hukum, diistilahkan dengan qiyas. Kemudian apabila terjadi kecocokan di antara fatwa para mujtahid, dikatakan ijma'. Dan jangan dipadai ia seseorang dengan semata-mata dengar saja, dengar guru baca hadis, tidak mengerti posisi hadis tersebut sahih, hasan, dhaif, musnad, ataupun mursal. Seperti kebanyakan orang-orang yang berkecimpung dalam hadis pada ini zaman, semenjak dikarang kitab ini oleh pengarang, memperhatikan muhaddisin hanya dengar dari guru, tetapi merasa penting ianya seseorang dengan dirayah lebih penting daripada mementingnya seseorang dengan riwayah. Karena berkenaan dengan hadis itu ada dua sisi, ada dirayah, ada riwayah. Kalau dirayah mengerti kandungan hadis tentang hukum, itu sangat penting, jangan dihafal hadis saja, kesimpulan tidak bisa diambil. Kalau riwayah menghafal perawi, di samping menghafal hadis, menghafal perawinya, sambung menyambung sampai kepada Rasulullah. Kata Syafi'i rahimahullah, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, barang siapa pernah memperhatikan hadis, kuatlah hujahnya. Kalau kita menyatakan hukum diiringi dengan hadis, itu sudah kuat. Dan karena dirayah hasil hukum kandungan hadis, itulah yang dimaksudkan dengan nakal hadis dan menyampaikannya hadis. Maka kebanyakan kitab-kitab hadis tidak dituliskan perawinya karena tidak perlu. Yang penting sudah ditulis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, berarti kedua ulama hadis ini mengakui hadis itu sahih, selesai masalah. Siapa perawinya tidak perlu tahu, karena itu riwayah. Yang penting dirayahnya, yaitu isi kandungan hadis tentang hukum. Wallah.